Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 32 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Tergantung kita mau menggunakan pendekatan yang mana untuk menghadapi masalah tersebut. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah menggunakan pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, atau yang dikenal dengan PKBA, pendekatan komunitas berbasis aset. Nah, 7 aset yang bisa dikelola. Yang pertama, aset manusia, sosial, politik, agama atau budaya, fisik, lingkungan alam, dan aset finansial. Langkah-langkah yang bisa digunakan untuk memetakan aset atau kekuatan dalam komunitas sekolah, misalnya dengan menggunakan akronim ATAP. Awal atau aset, T tantangan, A aksi, dan P pelajaran atau perubahan. Ini penting bagi kita untuk membuat gambar mental prakarsa perubahan. Selanjutnya menggunakan pendekatan Bagja yang juga akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, pada tugas koneksi antar materi kita kali ini, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan refleksi. Mulai dari kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mendorong ekosistem sekolah untuk memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna dan mendorong kemandirian dari ekosistem sekolah untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisa, dan memetakan potensi sumber daya atau aset utama daerah atau sekolahnya dengan pendekatan berbasis aset. Selanjutnya memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset tersebut seoptimal mungkin. Pertanyaan refleksi selanjutnya, bagaimana implementasi dan contoh penerapan PKBA di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Sekolah merupakan ekosistem yang saling berkaitan antara unsur biotik dan abiotik. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling memengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya keuangan dan sarana prasarana. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, yang harus dilakukan dengan ekosistem sekolah adalah mengembangkan aset-aset tersebut berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Pertanyaan reflektif selanjutnya, hubungan antara pengelolaan sumber daya yang tepat dengan peningkatan kualitas pembelajaran murid. Sekolah sebagai komunitas mempunyai hak mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggara pendidikan dapat tercapai seperti yang diisyaratkan dalam standar pengelolaan pendidikan. Sekolah bisa kita pandang sebagai komunitas. Karena itu, sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Nah, berikut ini saya uraikan tentang pemanfaatan aset yang ada di sekolah saya. Pemetaan aset daerah dalam pengelolaan sumber daya di sekolah saya di SMA Negeri 5 Bantaeng. Yang pertama adalah model atau aset manusia yang terdiri dari pengawas sekolah yang bergelar magister dan berpengalaman selama belasan tahun. Yang kedua, kepala sekolah yang merupakan magister dari Universitas Indonesia sekaligus fasilitator guru penggerak. Kemudian dari segi gurunya, guru ASN ada 17 orang, 50% diantaranya magister pendidikan dan guru sertifikasi atau profesional. Kemudian guru non-ASN yang fresh graduate, 1 diantaranya bergelar magister. Guru penggerak sebanyak 4 orang, peraih medali olimpiade guru sebanyak 3 orang, guru smart school sebanyak 2 orang. Kemudian murid-muridnya berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, mulai dari juara olimpiade, juara lomba sains, juara kemah bakti dan lomba PMR, juara video kreatif tingkat nasional, juara lomba matematika, angka, dan prisma.
Modal manusia yang selanjutnya adalah komite sekolah yang berpartisipasi aktif dalam mendukung perwujudan visi dan misi sekolah. Kemudian tenaga kependidikan lainnya yang kolaboratif. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama, kepala sekolah yang seorang fasilitator guru penggerak tentu saja akan lebih mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, menjalin kolaborasi melalui pembentukan komunitas praktisi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Kita beralih ke modal selanjutnya, yaitu modal atau aset sosial. Yang pertama, organisasi keguruan seperti MGMP dan PGRI. Kemudian aturan atau tata tertib sekolah atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, visi misi sekolah yang berpihak pada murid. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, PMR, Gerakan Pramuka, Rohis, PR, pencinta lingkungan, usaha kesehatan sekolah, dan tim KSN atau kompetisi sains nasional. Strategi pemanfaatan untuk modal sosial yang pertama, mengembangkan minat dan bakat peserta didik melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, menjalin kolaborasi dengan anggota profesi keguruan untuk mengembangkan proses belajar mengajar yang menuntun minat dan bakat peserta didik. Modal yang ketiga yaitu modal fisik yang terdiri dari sarana dan prasarana seperti pos keamanan sekolah, aula, ruang BK, ruang seni, laboratorium kimia, fisika, biologi, dan komputer, ruang kelas yang bertingkat, ruang kepala sekolah, ruang tenaga administrasi sekolah, ruang UKS, sekretariat OSIS, sekretariat Palang Merah Remaja, perpustakaan, masjid, lapangan upacara dan lapangan futsal, toilet siswa, dan toilet guru. Untuk strategi pemanfaatan modal fisik yang pertama, digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang aman, nyaman, kondusif, dan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mendukung secara optimal kegiatan murid dan pengembangan diri guru. Modal atau aset selanjutnya yaitu modal lingkungan alam yang terdiri dari letak geografis sekolah yang strategis dekat dengan kantor kecamatan, kantor polisi, kantor tentara, dekat dengan tempat wisata seperti permandian Hermes, Airball, dan Airtop. Kemudian lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, dan asri, lahan sekolah yang diolah menjadi kebun untuk setiap ekskul, dan yang terakhir sumber air yang bersih dan lancar. Untuk strategi pemanfaatannya yang pertama, mendukung proses pembelajaran kontekstual dan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Kemudian yang kedua, kebun untuk setiap ekskul menjadi sarana untuk belajar gaya hidup berkelanjutan dan menanamkan jiwa kewirausahaan jika mampu dikelola dengan baik untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Modal atau aset selanjutnya yaitu modal finansial. Nah, sumber keuangan yang ada di sekolah ada dua, yaitu dana bantuan operasional sekolah dan dana komite. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama, mendukung kegiatan pembelajaran dan aktivitas murid. Yang kedua, penyusunan RKAS sesuai juknis dan sesuai dengan prioritas. Modal atau aset selanjutnya yaitu modal politik yang terdiri dari pemerintah daerah yang mendukung program sekolah melalui pemberian dana aspirasi dan meminta partisipasi pihak sekolah saat musrembang. Yang kedua, partisipasi aktif dari beberapa institusi di dekat sekolah seperti kepolisian yang mengadakan penyuluhan tentang tertib lalu lintas dan penyuluhan dari Puskesmas Ulu Galung tentang narkoba dan dampaknya, penyuluhan dari Dinas Pemadam Kebakaran tentang antisipasi kebakaran. Dan yang ketiga, kerjasama dengan pihak UTD, RSUD Makatutu yang 3 bulan sekali melakukan donor darah sukarela. Untuk strategi pemanfaatannya, yang pertama, berkolaborasi dengan berbagai pihak tentu akan memudahkan untuk mencapai visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua, sumber belajar bagi murid tentang berbagai hal sekaligus menjadi motivasi bagi murid untuk ikut mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sumber belajar bagi murid tentang demokrasi dan pendidikan politik sehingga kedepannya mereka tumbuh menjadi generasi yang sadar politik. Modal aset selanjutnya yaitu modal agama dan budaya yang terdiri dari pembinaan budaya religius seperti Jumat Sedekah, sholat berjamaah, literasi Al-Quran, perayaan hari-hari besar agama, dan pembinaan karakter setiap selesai sholat duhur. Untuk strategi pemanfaatannya, menumbuhkan karakter dan budaya positif dalam diri murid. Nah, kita masuk ke pertanyaan inti. Bagaimanakah koneksi antar materi modul 32 dengan modul-modul yang lain mulai dari modul 11 sampai dengan modul 31?
Modul 11 tentang sumber daya manusia, yaitu murid itu sendiri. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus mendidik siswa semaksimal mungkin sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, agar siswa bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan itu adalah kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Seorang pemimpin harus bisa mendorong para guru melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, pendidik harus mengelola sumber daya yang ada secara maksimal, mulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, politik, dan modal agama, serta budaya, dan berbagai modal atau aset tersebut. Diharapkan murid bisa tumbuh secara maksimal sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 32 dengan modul 12, nilai dan peran guru penggerak. Modul 12 juga membahas tentang sumber daya manusia, yaitu dari segi guru, di mana untuk bisa mengelola potensi siswa, maka seorang guru harus memiliki kapasitas, kompetensi, dan dasar nilai dalam mengelola aset yang ada. Nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam pengelolaan aset sekolah, terutama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Begitu juga dengan peran sebagai guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran. Menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak, kita perlu berpikir berbasis aset dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 32 dengan modul 13, visi guru penggerak. Modul ini berbicara bagaimana mengelola aset atau sumber daya, pendekatan apa yang kita gunakan untuk melakukan sebuah perubahan, bagaimana kita mencapai perubahan atau visi yang kita inginkan. Sehingga modul 32 ini kembali memperkuat modul 13 tentang pendekatan inquiry apresiatif model Bagja dalam melakukan perubahan atau pengembangan sekolah. Melalui pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, melakukan perubahan berbasis aset yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Karena inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen kolaboratif berbasis kekuatan. Dengan menerapkan inquiry apresiatif, seorang pemimpin pembelajaran dapat merumuskan visi misi dari sekolah yang diimpikan. Visi tersebut merupakan kesepakatan bersama seluruh warga sekolah berdasarkan pada identifikasi dan pemetaan 7 modal aset yang dimiliki. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 14 atau budaya positif. Budaya positif yaitu berupa lingkungan yang mendukung perkembangan siswa. Sebagai seorang petani atau pamong, maka kita akan memaksimalkan sumber daya lingkungan yang positif agar anak-anak bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Sebagai pemimpin pembelajaran adalah bagaimana mengelola budaya positif, mengelola lingkungan baik abiotik maupun biotik yang mendukung perkembangan karakter baik pada siswa. Selanjutnya, koneksi dengan modul 21 pembelajaran berdiferensiasi. Kesiapan murid, gaya belajar, dan profil murid tidaklah sama. Murid memiliki karakter yang unik. Melalui pendekatan berbasis aset, guru dapat merumuskan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dengan memanfaatkan modal-modal di sekolah yang dapat dioptimalkan fungsinya, sehingga terwujudlah merdeka belajar yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi mengelola sumber daya sesuai minat dan bakat murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus menyadari bahwa setiap anak mempunyai kodrat berbeda, sehingga dibutuhkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam tersebut. Untuk bisa melakukan perubahan dalam kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang pemimpin pembelajaran harus bisa memetakan aset atau sumber daya dan juga memanfaatkan aset atau sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia sebagai komponen biotik maupun sumber daya berupa komponen abiotik. Selanjutnya, kaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam proses memetakan sumber daya yang dimiliki, tak jarang akan menemui tantangan yang menguji pengendalian diri. Maka sangat penting kiranya untuk benar-benar mengenali dan mengelola emosi melalui mindfulness dan pembelajaran sosial emosional, serta melihat potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas.
Keterkaitan dengan modul 23, coaching untuk supervisi akademik. Proses memetakan sumber daya di sekolah diperlukan proses coaching yang humanis dan reflektif antar seluruh warga sekolah. Sehingga selain terjadi komunikasi yang asertif, dapat pula terangkum alternatif rencana dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran menuju well-being yang akan diwujudkan berdasarkan pada hasil pemetaan sumber daya di sekolah. Dan yang terakhir, keterkaitan dengan modul 31. Dalam proses berinteraksi dengan berbagai karakter warga sekolah, seorang pemimpin pembelajaran akan selalu dihadapkan dengan dua situasi, yaitu dilema etika dan bujukan moral, ketika dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan bekal pengetahuan pengambilan keputusan yang baik, seorang pemimpin pembelajaran diharapkan dapat merumuskan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan pertanyaan reflektif yang terakhir, pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengetahui proses pembelajaran dalam modul ini? Selama ini saya berpikir bahwa dalam mengembangkan komunitas, kita harus berpijak pada suatu masalah, lalu memetakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata hal ini belum tepat. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset adalah pendekatan yang tepat karena menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya. Pencapaian positif yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Yang kedua, merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah menggunakan PKBA. Dan yang terakhir, merancang program kecil menggunakan hasil pemetaan kekuatan atau aset. Nah, inilah pembahasan materi kita tentang koneksi antar materi modul 32. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.